Qawaidul Usburiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الحديث الثالث hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya 'abdi qad qabra sinnuk wa raqa jilduk wa daka 'admuk wa qtaraba ajaluk wa hana qudumuka ila ilayya fastahi minni fanastahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat wajah orang tua, ya, syekh ini keterangan yang pernah guru kami katakan adalah orang yang berumur 70 tahun ke atas. Itu syekh sudah, ya. Kalau dari segi keumuran, ya. Tapi kalau dari segi keilmuan, ya, syekh itu orang yang sudah tua ilmunya. Artinya ilmunya sangat luas. Jadi syekh itu bisa saja orang tua, bisa saja orang yang berilmu. Seperti Syekh Ali Jum'ah, ya, dan syekh-syekh yang digelar guru-guru daripada orang-orang yang berilmu. Ya, cuma yang di sini dimaksud adalah orang yang umurnya sudah tua, umurnya 70 tahun ke atas. Allah melihat kepada orang yang tua tadi, ya, umur 70 tahun ke atas itu siang dan malam. Allah lihat, ya, kepada wajah orang tua tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, ya, umurmu telah tua, kulitmu telah keriput, tulangmu telah rapuh, dan ajal menemui sangat dekat. Ya. Kalau ini sudah tua, istilahnya bahasa kampung lah tuh. Kau tuh sudah tua, kulit kau sudah keriput, tulang kau sudah lembut, sudah rapuh. Ya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan ajalmu. Dan dekat, ya, pertemuanmu denganku, kata Allah. Maka malulah kau kepadaku, maka sesungguhnya aku malu sebab tuanya engkau, sebab umurmu yang sudah tua, ya, bahwa aku akan mengadab engkau, aku masukkan ke dalam api neraka. Jadi hadis ini menerangkan bahwa orang yang sudah tua itu punya keistimewaan, dimuliakan oleh Allah. Ketika dia meninggal dunia, ya, Allah malu untuk mengadab orang tua tersebut, ya, karena hidupnya sudah susah, ditengok Allah wajahnya siang dan malam, ya, umurnya tua, badannya rentan, ya, berjalan pun susah, maka Allah malu dengan orang tersebut, ya, dan juga Allah malu untuk mengadabnya. Ya, pelajaran untuk kita. Ya, artinya apa? Bagaimanapun orang yang tua di atas kita harus kita muliakan. Bahkan orang-orang yang dianya umurnya di atas 70 tahun.
jangan kita tengok, ya, oh itu orang itu tak bagus tuh, kelakuannya tak baik, ya. Jangan pandang kelakuannya. Hormati orang itu selagi dia lebih tua daripada engkau. Artinya hormati dia sebab dia lebih tua. Jangan pula pilih-pilih, tengok yang baik dihormati, yang jahat tidak dihormati. Begitu juga orang tua kita. Kewajiban kita menghormati orang tua. Adapun daripada ngomong mama nih, bapak nih gak sembahyang, ya, nah itu bukan kewajiban kita untuk memarah-marahi mereka. Yang wajib, yang nanti menghukum mereka adalah Allah. Jangan kita hukum mereka sebab perlakuan jelek mereka, kelakuan jelek mereka, sehingga kita melanggar hak-hak mereka, ngomong di atas lebih besar suara daripada mereka. Tapi susah, ya, susah. Nah begitu juga orang yang tua. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yurham saghirana wa yuqir kabirana. Bukanlah ajaran kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih kecil daripadanya dan orang yang lebih tua daripadanya. Jadi dihormati orang itu bukan sebab dia baik, tapi sebab tuanya. Lebih-lebih kalau baik. Apalagi guru-guru kita, orang-orang yang berilmu, ya. Jadi ingat, menghormati orang itu sebab tuanya. Kalau kita misalnya hormat hormat kepada orang yang bukan non-Islam, ya, macam mana? Ya, kalau kita menghormati karena kebaikannya, tidak menghargai. Begitu juga orang yang kaya, ya, kita hormati bukan karena kayanya, tapi karena dia baik. Kalau dia tak baik, mungkin lebih tua dari kita, maka muliakan dia sebab tuanya. Itu aja, ya. Cuma jangan sampai kita melanggar daripada batas-batasan yang sifatnya merendahkan orang, ya. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'an. Ya, diceritakan, ini cerita yang berkaitan dengan hadis yang di atas dia. Karena kan kemarin dikatakan, kata muslim, akan disertakan hadis tersebut dengan cerita-cerita para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh yang mengarah-arah kepada hadis tersebut. Ini ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, menantu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini beliau dalam keadaan musri'an atau musarri'an, orang yang tergesa-gesa. Mungkin takut ketinggalan nih sholat subuhnya berjamaah dengan Rasulullah. Walaqiya shaykhan fi tariqi yamshi qadamahu 'ala as-sakinati wal wiqari fi salakit tariq. Ketika dia berjalan tergesa-gesa, beliau Sayyidina Ali itu bertemu dengan orang yang tua dan dia sedang berjalan di hadapannya dalam keadaan lambat, tenang. Dia orang tua berjalan pelan-pelan. Wa ma marra Ali radhiyallahu ta'ala takriman lahu wa ta'dhiman li syaibihi hatta hana waqta tulu'i syamsi. Dan Sayyidina Ali ketika melihat orang tua tadi berjalan di depannya dengan pelan-pelan, beliau tidak mau mendahului orang tua tersebut. Ya. Karena apa? Karena memuliakan dan mengagungkan daripada ketuaan, ya, orang tersebut, karena tuanya dah. Dan itu adabnya tuh, ya. Berjalan sama orang, misalnya kita berjalan nih, ada orang tua di depan kita, adabnya jangan kita dahulukan. Pelan aja berjalan, mungkin pakai tongkat pelan. Kenapa? Takut nanti mungkin jatuh, jadi kita tak nampak. Ya. Kalau kita di depan kan tak nampak kalau dia jatuh. Ya, kalau di belakang dia nampak gitu, dia kan jatuh.
Nah itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Sehingga karena jalannya lambat tadi, ya waktu sudah dekat waktu matahari terbit. Saking tadi lambatnya tadi, padahal awalnya tergesa-gesa, tapi karena tadi bertemu orang tua, akhirnya pelan-pelan oleh beliau. Falamma dana Syekh ulama bil masjid falam yadkhul masjidah fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala annahu kana minan nasara. Ketika sudah sampai depan pintu masjid, dekatnya dengan masjid, rupanya orang tua tadi tidak masuk ke dalam masjid. Sampai Sayyidina Ali, orang tua tadi nak mengejar juga Rasulullah ikut sholat berjamaah. Rupanya bukan orang Islam, tetapi orang Nasrani. Jalan terus rupanya. Fadakhala Ali al-masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku', fatawwala ar-ruku'a miqdar ar-rak'ataini hatta adrakahu ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, Sayyidina Ali melihat mendapati Rasulullah sedang ruku'. Jadi kita kalau belajar fikih itu seperti yang kita belajar dengan guru-guru kita, kapan kita dapat satu rakaat dengan imam? Ketika kita beserta ruku' dengan imam. Salat zuhur nih rakaat pertama misalnya, masbuk kita, kedahuluan imam dari kita. Ketika itu imam sudah ruku', maka kita langsung takbir, tak sebaca Fatihah langsung ruku'. Nah, kalau ketemu kita ruku' sebentar dengan imam tadi, biqad dari tu'ma'i, nanti dengan kadar membaca subhanallah, maka satu rakaatnya imam tadi juga kita dapati. Artinya imam sholat 4 rakaat tadi, kita salam juga langsung. Tapi kalau kita misalnya imam sudah nak bangkit dari rukuk baru kita takbir atau bersamaan, maka kita harus nambah 1 rakaat lagi. Nah ini Rasulullah seakan-akannya menunggu Sayyidina Ali. Rukuknya apa? Rukuknya sangat lama. Diceritakan di sini rukuknya sangat lama. Dengan kadar ruku'aini, dengan kadar 2 ruku', dia 2 kali ruku', sehingga Sayyidina Ali mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Falamma faragha min salati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima tawwal tarku'a fi hadhihi shalah ma kunta taf'alu mithlu hadha. Kata Rasulullah, kata para sahabat, kata sahabatnya, Rasulullah, kenapa engkau panjangkan ini ruku di dalam sholat kita tadi? Yang mana hal tersebut tidak pernah engkau lakukan sebelumnya? Ditanya para sahabat, kok lama betul ya Rasulullah rukunya? Biasanya Rasulullah tak rukunya lama seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raqa'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi, kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si, ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahu ala dhahri wa akhadani tawilan, falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si. Kata Rasulullah, manakala aku ruku dan aku baca subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi, sebagaimana yang aku kehendaki, ketika aku hendak bangkit daripada rukukku, aku angkat kepala aku, maka datanglah malaikat Jibril dan meletakkan sayapnya di atas punggungku, kata Rasulullah, sehingga dia melamakan daripada rukukku. Maka ketika dilepaskan sayapnya malaikat Jibril di atas pundakku, barulah aku bisa bangkit daripada rukuk. Jadi malaikat itu punya sayap, sayap. Malaikat Jibril itu punya 3 pasang sayap. Karena Sayyidul Malaikah, pengurunya para malaikat, jadi malaikat Jibril. Malaikat yang lain cuma punya 2 sayap.
satu pasang, ya malaikat Jibril itu punya 3 sayap, ya, yakni 6 sayap, yakni 3 pasang. Diletakkan di atas punggung mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah tidak bisa bangkit sholat untuk i'tidal. Ketika diangkat tadi baru Rasulullah bisa i'tidal. Faqalu lima fa'ala hakadha ya Rasulullah, kenapa malaikat Jibril melakukan hal yang tersebut? Faqala ma sa'altu an dzalik, kata Rasulullah, aku tak bertanya kenapa malaikat Jibril melakukan hal tersebut. Aku tak bertanya, kata Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat dan Rasulullah berbincang. Fahadara Jibril alaihissalam wa qala ya Muhammad inna aliyan yasta'jilu lil jama'ati falaqiya shaykhan nasraniyan fit tariq wa lam ya'lam annahu nasraniyah wa akramu li ajli syaibati wa ma taqaddam anhu wa hafidhu haqqahu. Ya, fa amarani Allah ta'ala an akhadaka fi ruku'i hatta yadrika ala salatil fajri. Ya, kata malaikat Jibril ketika Rasulullah dan sahabat tadi berbincang, maka hadirlah malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan malaikat Jibril menceritakan, wahai Muhammad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya Ali, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, itu sedang tergesa-gesa untuk menuju sholat berjamaah, nak ngejar jamaah bersama engkau ya Rasulullah. Tetapi ketika di jalan dia bertemu dengan orang yang tua yang beragama Nasrani, ya, dan dia tidak mengetahui bahwa orang tersebut orang Nasrani, tetapi ia memuliakan orang tersebut karena dianya sudah tua dan dia tak mendahuluinya dan dia menjaga hak orang tua tersebut. Ya. Ya, ada Sayyidina Ali sedang nak sholat berjamaah, wahai Muhammad, ya Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang nak mengejar bersama engkau ya Rasulullah berjamaah, tapi di jalan bertemu dengan hambatan, ya ada orang tua yang berjalan lambat sehingga tidak mendahulinya karena dia memuliakan dan memberikan hak orang tua tersebut. Ya, maka Allah memerintahkan aku, kata malaikat Jibril, untuk menahan engkau dalam rukuk engkau sehingga ya Sayyidina Ali tadi bisa sholat subuh bersama engkau dalam keadaan berjamaah, ya. Rupanya Allah yang memerintahkan malaikat Jibril supaya Sayyidina Ali bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah. Lalu dilanjutkan sama malaikat Jibril, wa hadza laisa bi'ajib, ya, wa a'jabal ajib anna Allah Ta'ala amara Mika'ila alaihissalam an ya'khudha syamsa bi janahihi hatta la tatlu'a syamsa tawilan bi ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata malaikat Jibril, yang aku lakukan itu belum ada apa-apanya, ada yang lebih mantap lagi wahai Rasulullah. Apa dia? Itu malaikat Mikail disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menahan, ya, matahari jangan sampai terbit dulu. Itu malaikat Mikail disuruh sama Allah, jangan terbit dulu, ya, jangan terbit dulu. Ini Sayyidina Ali ingin sholat berjamaah. Berarti sejarahnya ada, ya, malaikat matahari itu ditahan untuk jangan terbit tadi, ya. Ya, hada darajah bi hurmati Syekhil Fani ma'annahu kana Nasraniyan, ya. Ya, waqala, dan dikatakan ke Sayyidina Ali, ya, ini kata malaikat Jibril, ini derajat yang diberikan kepada orang yang menghormati orang tua yang binasa, ya, karena dianya adalah orang Nasrani. Artinya apa? Orang yang dia Nasrani, dia yang ketika dimuliakan sama Allah, itu sebabnya tadi orang tersebut, yakni Sayyidina Ali, dimuliakan sedemikian rupa. Ya. Matahari ditahan sama malaikat Mikail untuk memuliakan Sayyidina Ali. Ya. Ini orang yang dianya Nasrani. Macam mana kalau yang dimuliakan itu orang yang beriman kepada Allah, ya. Jadi jangan pandang baik buruknya. Kalau sudah beriman itu Masya Allah. Sedangkan ini adalah orang yang Nasrani yang jelas-jelas
dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa ya menjadi orang yang selalu bisa merendah di depan orang-orang yang lebih tua daripada kita, berperlakuan baik, omongan baik ya di depan orang-orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita. Amin Allahumma amin. Untuk akan datang hikayatun ukhra wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.